Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bahas soal TKA, Matematika, SDMI sederajat yang besok akan keluar di TKA tahun 2026. Nah, di sini resmi dari pemerintah sudah membuatkan model soalnya. Nah, soal yang pertama itu modelnya seperti ini. Soal yang nomor 2 seperti ini, nomor 3. Ya, kemudian nomor empatnya seperti ini, nomor 5 seperti ini, dan nomor enamnya seperti ini. Nah, adik-adik harus menguasai model soal ini ya. Kemungkinan besok juga akan keluar, entah itu diganti angkanya atau dimodif dengan model yang lainnya. Tapi intinya adik-adik harus menguasai materi dasarnya ya. Oke, buat adik-adik yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu ya, channel EduFit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke, adik-adik langsung kita bahas soal nomor 1 ya. 120% dikurangi 3 ditambah 2 kali 0,75 ditambah 2/3 sama dengan berapa? Nah, ini soal biasa ya, soal pilihan ganda biasa. Ini diminta ke dalam bentuk pecahan biasa juga ya. Berarti yang ini kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa ya. Yang pertama 120%. Kalau ada persen itu artinya per 100. Berarti sama halnya dengan 120 kemudian per 100 ya. Kemudian dikurangi ya, dikurangi 3. Tiganya biarkan aja 3, kemudian ditambah dengan 2 kali, biarkan aja ya. Nah, di sini 0,75 kalau kita buat menjadi pecahan biasa, karena di belakang koma itu ada 2 angka, maka dibuat menjadi per 100. Jadinya 75 per 100 ya. Ini 0,75 menjadi 75 per 100. Kemudian ditambah dengan, nah yang ini kan udah pecahan biasa ya, nggak usah kita ubah, langsung aja tetap 2/3. Nah yang ini kan angkanya terlalu besar ya. Oke, sekarang kita sederhanakan masing-masing kita coret nolnya 1 ya, yang atas nolnya dicoret 1, yang bawah nolnya dicoret 1 boleh ya. Jadi kalau atas coret 1, bawah juga harus dicoret 1. Oke. Kemudian yang ini 75/100 masing-masing bisa kita bagi 25 ya kan. Kalau kita bagi 25 itu dapatnya 3 ya, 75 bagi 25 itu 3. 100 kalau kita bagi 25 dapatnya 4. Nah, di sini kan ada perkalian ya. Kalau ada perkalian, atas ada angka 2, bawah ada angka 4, boleh kita coret ya. Artinya kita bagi dengan angka yang sama. 2 bagi 2 dapat 1, 4 bagi 2 dapat 2. Jadinya sekarang penyebutnya ada angka 10, kemudian angka 2, sama angka 3. Nah, sekarang cari KPK dari 10, 2, dan 3. Nah, KPK dari 10, 2, dan 3 itu ya 30 ya. Di sini ada angka 30 kan, teman-teman, 30 ya. Berarti yang ini kita jadikan penyebutnya menjadi 30. Nah, supaya jadi 30, yang bawah kita kali 3, yang atas juga harus kali 3 biar adil ya. Jadi masing-masing atas bawah kali 3. 12 kali 3 itu 36, kemudian dibagi dengan 10 kali 3, 30. Kemudian dikurangi. Nah, di sini 3 itu sama halnya dengan 3 bagi 1. 3 bagi 1 kan 3 ya. Biar jadi 30 ya berarti kali 30 nih. Maka yang atas juga kali 30. 30 kali 3 berarti 90. Kemudian dibagi 1 kali 30 ya 30. Kemudian ditambah dengan, nah yang ini tinggal angka 3 sama angka 2 ya, berarti yang ini tinggal 3/2. Nah, biar jadi per 30, maka 2 ini harus kita kalikan 15. Kalau bawah kali 15, yang atas kali 15 juga ya. 15 kali 3 itu 45, kemudian dibagi dengan 2 kali 15, 30, ya kan? Kemudian ditambah dengan berapa nih? Nah, 3 kali berapa biar menjadi 30, yaitu 3 kali
Ya, kali 10. Yang bawah kali 10, yang atas juga kali 10. Berarti 2 kali 10 adalah 20, ya kan? Kemudian 3 kali 10 kan 30. Oke, bisa ya. Nah, karena penyebutnya udah sama, tinggal kita hitung pembilangnya atau yang atas ini. Oke, kita hitung yang positif dulu ya adik-adik ya. Yang ini 36 tambah 45 tambah 20. Yang ini kita hitung dulu ya. Oke, kita hitung dari satuannya. 6 tambah 5 itu 11 tambah 1 ya berarti tetap 11 ya kan. Nyimpan 1 di puluhannya. 1 tambah 3 4. 4 tambah 4 8 tambah 2 berarti 10. Oke, berarti 101 nih ya. Kemudian di sini kan dikurangi ya kan, dikurangi dengan berapa ini? 90. Berarti yang ini kita kurangi dengan 90. Jadinya 1 kemudian 1. Nah, 10 kurangi 9 kan 1. Jadinya nilainya sama dengan 11 per penyebutnya adalah 30. Oke, kalau gitu jawabannya yang A. Oke, kalau adik-adik pengen buku TKA, di bagian deskripsi ini ada buku yang bisa direkomendasikan ya. Silahkan adik-adik pilih. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik dalam belajar untuk mempersiapkan ujian TKA yang akan datang ya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 2. Menjelang tahun ajaran baru, toko buku ABC memberikan diskon 10% untuk semua jenis buku. Diketahui harga buku X adalah setengah dari harga buku Y dan harga buku Z adalah 0,75 kali harga buku Y. Apabila harga buku Y adalah 24.000, harga buku X tambah Z setelah dikenakan diskon adalah berapa? Wah, sulit juga nih ya. Oke, kita bahas ya. Di sini diketahui harga buku X itu, jadi buku X ini adalah setengah dari harga buku Y. Berarti nulisnya gimana tuh? Nulisnya gini ya, X itu berarti sama dengan setengah, ya kan? Setengah dari. Dari itu kali ya adik-adik, dikali dengan harga buku apa? Y, berarti setengah kali Y. Padahal harga buku Y itu adalah Rp24.000 ya. Jadi adik-adik nulisnya yang ini 24.000, 02-nya nggak usah ditulis ya. Berarti X itu sama dengan setengah kali Y. Y-nya kita ganti dengan 24.000. Berarti X-nya sama dengan 24 bagi 2. Berarti 12 ya. Berarti harga buku X itu adalah 12.000. Oke, kita simpan dulu ya. Nah, sekarang kita cari nilai Z-nya. Kan yang ditanyakan X sama Z kan. Nah, sekarang kita cari Z-nya. Harga buku Z itu adalah 0,75. Berarti Z-nya itu sama dengan 0,75 kali harga buku Y. Ya, berarti kali berapa? Harga buku Y kan tadi 24.000 ya, berarti ini kali 24.000. Maka nilai Z-nya sama dengan berapa? Oke, kalau yang ini mau dijadikan pecahan biasa, seperti yang nomor 1 tadi ya, itu berarti samanya dengan 75/100, kemudian dikali dengan 24.000, ya kan? Nah, sekarang 0 yang 2 di bawah ini kita coret, yang 2 atas juga kita coret. Jadi kalau mencoret itu harus adil ya. Kalau yang bawah 0-nya dihilangkan 2, maka yang atas dihilangkan 2 juga. Artinya masing-masing dibagi 100 ya. Atas dibagi 100, bawah bagi 100. Nah, sekarang tinggal kita kalikan 75 kali 240. Oke, cara ngalikannya gini ya adik-adik. Bang Edu berikan trik cepatnya. Ini kan nolnya sendirian di belakang ya, berarti kita tulis nolnya 1. Kemudian tinggal kita kalikan 75 kali 24. Nah, sekarang tinggal belakang kali belakang. 5 kali 4 itu 20, ya kan? 20 kita tulis nolnya, 2-nya kita simpen. Kemudian tinggal kita kalikan, dekat kali dekat, jauh kali jauh. Dekat kali dekat 10, jauh kali jauh 28. Dijumlahkan. 10 tambah 28 itu 38. Kemudian tambah simpenannya 2. 38 tambah 2 jadinya 40. 40 itu berarti 4 sama 0 ya. 0-nya kita tulis, kemudian 4-nya kita simpen lagi. Nah, sekarang tinggal kita kalikan
7 kali 2 itu 14. Tambah 4 berarti 18. Oke, kalau gitu nilai Z-nya adalah 18.000. Nah, di sini kan yang ditanyakan harga buku X tambah Z. Ya kan berarti dijumlahkan ya. Berarti yang atas ini sama yang bawah ini kita jumlahkan. 12 tambah 18 kan 30. Berarti X ditambah dengan Z itu sama dengan 30.000. Nah, apakah jawabannya yang D? Salah ya, bukan yang D. Kenapa? Yang ditanyakan adalah setelah dikenakan diskon. Padahal diskonnya tadi 10%. Kalau diskonnya 10%, berarti bayarnya tidak 100% utuh, tapi jadinya 100% dikurangi dengan persentase diskonnya, yaitu dikurangi dengan 10%. Jadi bayarnya tinggal 90%. Berarti bayarnya adalah 90% itu samanya dengan 90 per 100 ya. Persen kan artinya per 100. Dikali dengan ini ya, yaitu berapa? 30.000, yaitu jumlah buku X dan Z-nya. Oke, sekarang kita coret nolnya 2 yang bawah kita coret, yang atas nolnya 2 kita coret. Tinggal sama dengan kita kalikan, 9 kali 3 itu 27, tinggal tambah nolnya 3 ya, berarti jawabannya adalah 27.000, yaitu yang C. Oke, lanjut soal nomor 3. Wah, ngeri ini soalnya ya. Pak Bundan seorang penjual susu kedelai. Suatu hari Pak Bundan memproduksi susu kedelai sebanyak 9 wadah yang masing-masing berisi 4/3/4 liter susu kedelai. Seluruh hasil produksi tersebut akan dituangkan ke dalam 47 botol besar dengan isi yang sama banyak dan ke dalam 17 botol kecil dengan isi setiap botolnya adalah setengah botol besar. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang hasil produksi susu kedelai Pak Bundan. Nah, di sini berarti adik-adik suruh nyentang mana yang benar, mana yang salah ya. Ini artinya ya kita harus mencari tiga-tiganya kan untuk mengetahui benar atau salahnya. Berarti satu soal ini sama halnya dengan 3 soal. Keren nggak tuh? Keren kan? Oke, sekarang kita bahas soalnya udah sulit ditambah lagi dengan harus ngecek sampai 3 ya, nggak masalah ya. Oke, kita bahas ya. Yang pertama pernyataannya apa nih? Pada hari itu Pak Bundan memproduksi 42/3/4 liter susu kedelai. Bener nggak? Oke, kita lihat kalimat yang pertama ya. Pak Bundan itu memproduksi susu kedelai sebanyak 9 wadah, masing-masing wadah yaitu 4/3/4. Ya berarti tinggal kita kalikan ya. Berarti seluruhnya itu atau S ya, seluruhnya atau semuanya itu ada 9 dikali dengan 4/3/4. 4/3/4 ini kita buat menjadi pecahan biasa dulu ya, biar nanti bisa dikalikan. Caranya yang ini kita kalikan. 4 kali 4 kan 16. Kemudian ditambah dengan yang atas 3. 16 tambah 3 itu berarti 19 ya. Kemudian dibagi dengan penyebutnya itu 4. Oke. Berarti nilainya sama dengan 9 kali 19 ya. 9 kali 9 itu 81, nyimpen 8 ya kan. 9 kali 1 itu 9, tambah 8 berarti 17. Kemudian per penyebutnya 4. Nah, sekarang kita ubah lagi menjadi bentuk pecahan campuran. Bener nggak jawabannya ini? Yuk, caranya gini ya. Kalau pembagian kita mulainya dari depan ya. Kalau 1/4 nggak bisa kita ambil langsung 2 angka, jadinya 17. 17 bagi 4 itu dapatnya 4, ya nggak? 4 kali 4 kan 16, berarti dia sisa ya. Oke, 17 yang dipakai 16 berarti sisanya 1. Yang ini nggak kita pakai ya, kita hapus. Jadi sisanya 1. Nah, 1 sama 1 itu menjadi angka 11. 11 kalau bagi 4 itu dapatnya 2, ya kan? 2 kali 4 kan 8. Nah, 11 kurangi 8 kan 3. Oh, berarti sisanya 3, kemudian penyebutnya 4. Jadi jawabannya 42/3/4. Ternyata benar ya, 42/3/4. Berarti yang pernyataan pertama benar. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Setiap botol besar, ya botol besar diisi susu kedelai sebanyak 57/74 liter. Bener nggak nih?
Oke, caranya gini ya. Ini kan mau dituangkan ke dalam 47 botol besar yang isinya sama banyak dan ke dalam 17 botol kecil dengan isi setiap botolnya adalah setengah dari botol besar. Jadi yang kecil ini setengahnya dari botol besar. Gimana tuh nulisnya? Gini ya adik-adik ya. Jadi yang pertama itu ada 47 botol besar, kita singkat dengan B aja ya, botol besar. Kemudian ditambah dengan 17 botol kecil, ya kan? Nah, botol kecil ini isinya adalah setengah dari botol besar, ya kan? Berarti ini sama hanya dengan dikali dengan setengah dari botol besar, setengah botol besar, ya. Kemudian nilainya akan sama dengan berapa? Ya sama dengan totalnya ini adik-adik ya. Kan tadi totalnya ada 171 per 4 liter ya kan. Jadi nanti kalau dijumlahkan dari botol besar dan botol kecil itu totalnya harus 171 per 4 liter. Nah sekarang kita cari nilai B-nya. Kan yang ditanyakan isi botol besarnya ya. Oke, yang ini kita samakan penyebutnya. Penyebutnya kan di sini 2. Kemudian di sini kan penyebutnya nggak ada ya, atau penyebutnya 1. Nah, biar jadi 2, berarti yang ini kali 2, yang atas juga kali 2. Atas dan bawah kali 2. Sehingga menjadi 2 kali 47. 7 kali 2 itu 14, nyimpen 1. 2 kali 4, 8 tambah 1 berarti 94 per 2, ya kan? B ditambah dengan 17 kali 1 berarti 17 per 2B sama dengan 171 per 4. Nah, karena di sini penyebutnya udah sama, tinggal kita hitung aja pembilangnya ini ya. 94 tambah 17 itu berarti 111 ya. 111 kemudian per 2. Karena penyebutnya 2. Kemudian dikali B, ya kali atau titik saja ya. Itu nilainya sama dengan 171 per 4. Nah, di sini kan ada pecahan sama dengan pecahan ya, dipisah dengan sama dengan. Maka boleh ruas yang kiri ini kita bagi 2 dapat 1. Ruas yang kanan kita bagi 2 dapat 2 ya. 2 bagi 2 1. 4 bagi 2 dapatnya 2. Oke. Nah, kalau udah kayak gini berlaku kali silang ya atau kasil. Kali apa, Dek? Kali silang ya, kali silang. Maka nilai B-nya sama dengan 171 dibagi dengan, ini kita kalikan silang ya. 111 kali 2 itu berarti 222. Berarti nilainya sama dengan berapa nih? Oke, ternyata yang ini masing-masing kita bagi 3 ya. Kalau dibagi 3 bisa ini. 171 bagi 3, 17 bagi 3 itu dapatnya 5, sisanya 2, 21 bagi 3 itu 7, sehingga menjadi 57. 22 kalau bagi 3 itu dapatnya 7, sisanya 1, kemudian 12 bagi 3 itu 4. Oh, berarti isi botol besarnya adalah 57 per 74 liter. Bener nggak? 57 per 74 liter. Ternyata bener lagi, ya kan? Oke, sekarang kita cek yang terakhir nih, total susu kedelai dikemas dalam botol kecil ya. Di sini tapi yang ditanyakan totalnya. Oke, berarti kita hitung ya, totalnya kan ada 17 botol kecil kan, 17 botol kecil, kemudian dikali dengan setengah B tadi. Ya, setengah B berarti setengah kali B-nya itu kan ini, yaitu berapa? 57 per 74. Nah, dari angka ini sudah kelihatan kalau yang pernyataan 3 ini salah. Di sini kan ada 74. Di sini juga ada 74. Tapi di sini masih ada angka 2 lagi. Di sini nggak ada angka 2 kan? Padahal 2 itu nggak bisa dicoret dengan yang atas karena yang atas ganjil semua. Ya, berarti pernyataan yang ketiga ini salah. Kalau mau dihitung berarti yang ini sama dengan berapa ya? 57 kali 17 itu pastinya yang ini ya. 969 kemudian 2 kali 74 itu 148. Nah, di sini 74 kan? Berarti salah dong. Oke, lanjut soal nomor 4. Mae sedang bermain ular tangga dengan Doni. Bermain ular tangga membutuhkan dadu dan bidak. Diketahui bahwa jumlah titik pada setiap dua sisi berlawanan pada dadu adalah sama. Pada saat giliran Mae bermain, Mae melempar dadunya. Berikut adalah dadu hasil lemparan Mae.
Oke, seperti ini lemparannya ya. Pada dadu tersebut banyak titik yang ada di sisi bawahnya adalah berapa? Kan yang bawahnya nggak kelihatan tuh. Nah, berapa ini? Jawabannya yang jelas tidak mungkin 2 ya, karena 2 ada di samping ini ya, berarti 2 jelas salah, kemudian 4 juga nggak mungkin kan, 4 juga salah, berarti di antara B sama D, yang mana tuh? Nah, sekarang caranya gini nih ya, di sini kan jumlah ya, jumlah ya kan, jumlah titik pada dua sisi berlawanan itu berarti kalau atas itu sama bawah ya, itu jumlah dua sisi berlawanan. Pada dadu adalah sama. Jadi yang berlawanan itu bisa atas bawah, bisa juga kanan, ini yang kanan ya, kemudian ini yang kiri. Yang kanan ini 2 titik, yang kiri nggak tahu. Kemudian ini kita anggap depan ya, depan, kemudian yang ini kita anggap belakang. Ya, masing-masing itu jumlahnya sama ya. Kalau misalkan yang atas itu 4 ya kan, 4 tambah berapa, yang bawah ini ya, itu nanti hasilnya semuanya akan sama. Kemudian kalau yang depan itu 1 ditambah berapa, nanti hasilnya juga akan sama. Nah, kuncinya biar sama, kita hitung dadu terkecil dan dadu terbesar kita jumlahkan. Yang terkecil kan nilainya 1 nih ya. Yang terbesar kan bulatannya ada 6, ya enggak? 1 tambah 6 itu berarti 7. Oke, 1 tambah 6, 7. Kemudian kalau misalkan 2, 2 itu berarti kalau yang kanan ini 2 berarti yang kiri itu nanti 2 tambah 5 ya, nilainya sama dengan 7. Kemudian kalau yang atas itu 4 berarti yang bawah adalah berapa? Ya 3, biar nilainya sama-sama 7 ya. Jadi ini sesuai aturan bahwa jumlah titik pada setiap dua dadu yang berlawanan adalah sama. Jadi masing-masing jumlahnya adalah 7. Atas 4, bawah 3 jumlahnya 7. Depan 1, belakang 6 jumlahnya 7. Kanan 2, kiri 5 jumlahnya 7 ya kan? Jadi masing-masing jumlahnya sama. Jadi besok kalau ada soal kayak gini, caranya gini ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Karena yang ditanyakan yang bawah berarti yang ini dong, ya kan? Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut soal nomor 5. Setiap bulan Ramadan, SD Harapan mengadakan bakti sosial. Mereka membagi sembako yang berisi 3 kilogram beras, 2 bungkus gula pasir dengan berat masing-masing kemasan 5 hektogram, dan 5 bungkus mie instan dengan berat per bungkus 85 gram. Seberapa berat paket sembako tersebut? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari 1. Nah, untuk yang model soal ini, adik-adik diminta mencentang nanti ya, yang benar yang mana. Oke, yang pertama di sini ada 3 kilogram beras ya. Jadi berasnya yang pertama ada beras. Beras sebanyak 3 kilogram. Kemudian 2 bungkus gula pasir dengan berat masing-masing 5 hektogram ya. Jadi di sini ada gula, ada beras, ada gula. Nah, gulanya di sini ada 2 bungkus, berarti 2 kali 5 ya, berarti 2 kali 5 hektogram. Kemudian ada 5 bungkus mie instan dengan berat per bungkusnya 85 gram. Berarti di sini ada mie ya kan. Mie instan itu ada 5 bungkus, kemudian per bungkusnya adalah 85 gram. Oke, yang ditanyakan di sini adalah total berat semua isi paket adalah ini. Bener nggak? Ini satuannya adalah gram ya. Jadi adik-adik harus tahu konversi dari kilogram menjadi gram, dari hektogram menjadi gram. Masih ingat ya? Oke, masih ingat ya? Di sini yang pertama adalah kilogram, kemudian hektogram, kemudian dekagram, kemudian gram, kemudian desigram, kemudian sentigram, dan kemudian miligram. Nah, yang pertama ada 3 kilogram nih, 3 kilogram, 3 kilogram, 3 kilogram. Sampai gram itu berarti tinggal kita tambah nolnya aja. 1, 2, 3. Oke, berarti ada 3.000 tuh, ya kan? Berarti yang ini sama dengan 3.000 gram. Ya, kalau kita jadikan gram, itu tinggal kita tambah nolnya 3. Kemudian gula. Nah, 2 kali 5 kan sama dengan 10 ya, sama dengan 10. Berarti 10 hektogram itu ada berapa gram? 10 hektogram, hektogramnya di sini nilainya 10. Kemudian sampai ke gram, ini ditambah dengan 00. Sehingga
nolnya menjadi 3, berarti sama halnya dengan 1000 gram, ya kan? Oke, sekarang tinggal kita cek yang terakhir. Mie-nya 5 bungkus kali masing-masing 85 gram. Langsung kita kalikan ya. Karena satuannya udah gram kan. 5 kali 5, 25, nyimpan 2. 5 kali 8, 40 tambah 2 berarti 42 ya. Berarti di sini 42 satuannya udah gram. Nah, satuannya kan udah sama ya, tinggal kita jumlahkan. Kita hitung satuannya 5, kemudian kita hitung puluhannya 2, kita hitung ratusannya 4, kita hitung ribuannya 3 tambah 1, 4. Berarti 4.425. Oh, ternyata benar ya, 4.425. Jadi nomor 1 ini benar. Oke, yang kedua benar nggak nih? Berat mie instan dalam paket tersebut lebih dari 0,5 kg. Mie instan tadi berapa tuh? Mie instan kan 425 gram ya. Kemudian di sini ada setengah kilogram. Nah, setengah kilogram itu sama halnya dengan 500 gram ya, 500 gram. Maka lebih besar yang 500 gram. Jadi kalau di sini mie instan itu lebih dari 0,5, salah ya. Mie instannya kan ini ya kan. Kan di bawahnya 500 gram atau setengah kilogram ya. Berarti nomor 2 ini jangan dicentang ya, biarkan aja. Yang ini salah soalnya ya, yang ini salah. Oke, sekarang kita cek yang ketiga. Satu kemasan gula pasir lebih berat dibandingkan seluruh mie instan. Satu kemasan gula pasir. Ya, gula pasir itu satu kemasannya kan 5 hektogram. 5 hektogram kalau dijadikan gram menjadi 500 ya. Jadi di sini 500 gram. Ya, karena di sini satu kemasan gula pasir. Kalau dua kemasan kan 1000, berarti kalau hanya satu ya 500 gram. Itu lebih berat dibandingkan dengan seluruh mie instan. Mie instannya ini seluruhnya ada 425 gram. Ini ternyata memang benar ya, lebih berat, lebih besar 500-nya daripada 425. Berarti pernyataan yang nomor 3 ini benar. Adik-adik centang ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Oke, lanjut soal yang terakhir nih ya. SD Harapan baru saja meresmikan ruang perpustakaan untuk siswa. Bu Anita sedang mendata banyak siswa yang berkunjung ke perpustakaan tersebut pada 5 hari pertama sejak diresmikan. Diagram berikut menggambarkan data yang diperoleh Bu Anita. Deskripsi apakah yang tepat tentang data pada diagram tersebut? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin, hanya 3/4 dari pengunjung pada hari Rabu. Bener nggak tuh? Oke, kita cek ya, hari Senin, katanya 3/4. Oke, kita tulis aja ya, 3/4 dari ya, dari pengunjung hari Rabu. Rabunya di sini nilainya adalah yang ini ya. Oke, 20 ya. Berarti di sini nilainya 20. Ya, hari Rabunya 20. Berarti sama dengan berapa nih? 20 bagi 4 dapatnya 5, 3 kali 5 itu 15 ya. Jadi hari Senin itu 15. Bener nggak di sini hari Senin 15? Ternyata bener kan? Oke, berarti pernyataan yang pertama bener. Oke, lanjut pernyataan yang kedua. Total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga Jumat adalah 100. Bener nggak? Oke, kita cek ya. Hari Senin kan 15 nih ya kan, 15. Kemudian hari Selasa ini kalau kita lihat garisnya berarti di sini 15, 16, 17, 18 ya kan, 18. Kemudian Rabunya 20, kemudian Kamisnya berarti 24 ya kan. Kemudian yang ini nilainya pas 20. Oke, sekarang kita hitung ya, bener nggak nilainya sama dengan 100 ya. 20 tambah 24 tambah 20 itu berarti 64 ya. Yang ini nilainya 64, kemudian ditambah yang 2 ini 15 tambah 18 itu 33 ya, 33. Kalau kita jumlahkan yaitu 97. Nah, berarti salah dong ya, berarti kalau gitu pernyataan kedua ini salah. Oke, sekarang kita cek yang terakhir. Perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5. Oke, perbedaan antara hari Senin dengan Selasa itu bedanya hanya 3, ya kan? Berarti kurang dari 5 benar ya. Kemudian hari Selasa ke Rabu itu bedanya hanya 2 di sini, ya kan? 2. 20 kurangi 18 kan 2. Kemudian bedanya antara hari Kamis dan Rabu itu 4. Ya enggak?
4 kan? 24 kurang 20 kan 4. Kemudian ini bedanya juga 4 ya. Jadi benar ya, perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 ya kan? 3, 2, 4, 4. Berarti pernyataan yang nomor 3 benar. Oke adik-adik sudah kita bahas soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik doakan mudah-mudahan adik-adik dapat nilai yang bagus dan dapat sekolah yang dicita-citakan. Oke selamat belajar mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.